Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Kita masuk mata pelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Buka buku tema halaman 122. Ibu jelaskan, simak baik-baik. Cara mencintai lingkungan. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Ibu berikan contoh cara kita mencintai lingkungan. Cara yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Artinya, jika kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan akan terlihat menjadi bersih dan indah. Contoh yang kedua, membuang sampah sesuai jenisnya agar mudah didaur ulang. Nah, maksudnya adalah memudahkan dalam pengolahan kembali atau daur ulang. Misalnya, membuang sampah non-organik ke dalam satu wadah saja. Contoh cara kita mencintai lingkungan yang ketiga, menghemat pemakaian kertas. Menghemat pemakaian kertas sama artinya dengan kita menghemat penggunaan sumber daya energi yang berupa kayu. Karena kayu adalah bahan utama untuk pembuatan kertas. Contoh cara yang keempat, hemat air dengan menggunakan air seperlunya dan tidak membuang-buang air. Nah, menghemat air ini berarti menggunakan air sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Contoh cara kita mencintai lingkungan yang kelima, mengurangi penggunaan plastik. Nah, mengapa kita mengurangi penggunaan plastik? Alasannya adalah sampah plastik bisa merusak keseimbangan ekosistem bumi. Contoh cara yang keenam, menanam pohon serta merawat dan menjaga pohon. Karena pohon butuh waktu lama untuk tumbuh. Nah, kita menanam pohon itu manfaatnya untuk membuat udara menjadi lebih segar dan mencegah terjadinya banjir. Berikut kita masuk mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buka buku tema halaman 129. Di sini Ibu tuliskan diagram prayer tentang mencintai lingkungan. Ayo mencintai lingkungan. Contoh sikap mencintai lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Manfaat membuang sampah pada tempatnya yaitu mencegah kerusakan air dan tanah serta mencegah terjadinya banjir. Yang kedua, menanam pohon di sekitar rumah. Manfaat dari penanaman pohon adalah menghasilkan oksigen. Nah, oksigen untuk bernapas. Yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Manfaat dari kerja bakti adalah lingkungan menjadi bersih karena selalu terpelihara dan terawat. Yang keempat, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, Ibu jelaskan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sedangkan sampah anorganik
adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit untuk terurai. Selanjutnya, Ibu jelaskan bukan contoh sikap mencintai lingkungan. Nah, kalau tadi contoh sikap mencintai lingkungan, sekarang bukan contoh sikap mencintai lingkungan. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Misalnya membuang sampah ke sungai, sehingga bisa sungai mengakibatkan banjir. Yang kedua, tidak mau membersihkan lingkungan. Dan ketiga, merusak tanaman yang ada di sekitar. Selanjutnya, ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan. Yang pertama, peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Yang kedua, menjaga alam dan makhluk hidup. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk kita manusia, hewan, tumbuhan, harus kita jaga kelestariannya agar tidak punah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat atau seluruh warga negara. Dengan menjaga lingkungan akan memberikan hak orang lain untuk hidup bersih dan nyaman. Itulah cara mencintai lingkungan dan contoh cara kita mencintai lingkungan. Dan PPKN diagram prayer tentang mencintai lingkungan.